Oke, sekarang kita akan bahas tentang latihan soal ulangan harian laju reaksi. Ya, sekarang kita mau lihat soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini, laju reaksi X ditambah dengan Y menjadi XY dapat dinyatakan sebagai apa? Ya. Oke, sekarang kita tulis dulu. Di sini adalah X ditambah dengan Y menjadi XY, ya. Oke, ini yang disebut dengan pereaksi atau reaktan istilahnya. Jadi bisa disebut dengan pereaksi atau reaktan. Hasilnya ini menjadi, ada tanda panah ini yang di kanan ini namanya hasil atau produk. Pada saat laju reaksi berlangsung, maka reaktan di sini yaitu X dan Y otomatis akan berkurang nilainya tiap satuan waktu. Sedangkan produk yaitu XY, gabungan ya XY atau produk ini akan bertambah. Jadi bergeser ke kanan, produknya akan nambah, pereaksinya berkurang. Nah, berarti yang cocok yang mana nih? Laju pertambahan X pastinya salah karena reaktan akan berkurang. Salah. Laju bertambahnya Y tiap satuan waktu juga salah. Laju bertambahnya XY betul karena produk akan bertambah. Oke? Kalau ini laju berkurang itu juga salah. Laju reaksi X dan Y stabil itu juga salah. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2 di sini, laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan yang terdapat pada Erlenmeyer itu akan nomor berapa? Kalau kita lihat di sini, laju reaksinya maunya hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, ini kita buat luas permukaan. Laju reaksi bisa dipengaruhi oleh luas permukaan ya. Ini yang bentuknya ini nih, bulat, kotak ya. Ini adalah luas permukaan. Kalau ini adalah suhu 27, 30, ini adalah suhu Celcius ya. 1 molar, 2 molar ini adalah konsentrasi. Ini adalah Celcius, itu adalah suhu. Yang ini bulat kotak ini adalah luas permukaan. Luas permukaan. Oke, sekarang kita lihat. Laju reaksinya maunya hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, maka yang berbeda hanya di luas permukaan. Luas permukaannya harus beda, sedangkan konsentrasi dan suhu harus sama nilainya. Ya, oke. Ini konsentrasi dan suhu, kok suhu lagi ya? Itu maksudnya mau nulis sama ya. Ini adalah harus sama nilainya, maksudnya seperti itu, sama. Oke, kita cek untuk A, 1 dan 2. Kita cek 1 dan 2. Udah betul, luas permukaannya beda. Sekarang kita cek suhu. Suhunya beda. Ini sama ini beda. Ini berarti salah. Ya. Ini salah. 1 dan 3. 1 terhadap 3. Luas permukaannya malah sama. Ini sama ini sama. Nggak boleh, permukaannya harus beda. Itu aja udah salah. Ya. Nomor 1 dan 5. Kita cek lagi nomor 1. Ini kita hapus. Hapus dulu ya. Nomor 1 ini dan 5 yang ini. Ini luas permukaannya sama, bulat-bulatnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Dia harusnya beda. Ini salah juga. 3 dan 4, 3 dan 4. 3 bulat-bulat ada 5. Yang nomor 4 kotak-kotak. Ini luas permukaannya berbeda, betul, beda. Sekarang suhu sama konsentrasi harus sama, 27 27, 2 molar 2 molar sama. Ini harus sama, berarti ini betul. Oke, jadi jawabannya yang D. Begitu juga nomor 3 dan 5. Ini malah luas permukaannya yang sama. Ini harusnya beda ya. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 3. Pengaruh luas permukaan akan mempercepat laju reaksi ya. Kalau tadi ya, luas permukaan berbeda bisa mempercepat atau memperlambat laju reaksi. Ya, kalau luas permukaan mempercepat laju reaksi, mengapa? Karena ini turunnya energi aktivasi nggak cocok. Energi kinetik partikel yang bereaksi meningkat ini berkaitan dengan suhu yang meningkat, salah. Luas permukaan tidak seperti kalis, ini juga salah.
Konsentrasi reaksi meningkat, ini salah, tidak ada hubungannya dengan luas permukaan, ya, kurang tepat. Menyebabkan frekuensi tumbukan antar partikel semakin efektif, harusnya itu, ya. Jadi kalau luas permukaannya semakin besar, ya frekuensi tumbukannya akan semakin banyak. Oke, sekarang kita lihat di nomor 4. Berdasarkan data percobaan di atas, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita lihat percobaannya. Perhatikan data-data percobaan. Massa, ya, sama 1 gram. Serbuk butiran. Serbuk butiran ini merupakan serbuk butiran atau bongkahan, ya. Ini adalah unsur dari luas permukaan. Apalagi yang di sini yang dilihat ini, molar, 1 molar, 2, 1 molar. Ini adalah konsentrasi. Karena konsentrasi itu satuannya molar. Lalu di sini ada suhu, suhunya ada yang 50, 40, 30. Dipengaruhi juga oleh suhu. Ya, dengan suhu yang berbeda, konsentrasi berbeda, luas permukaan berbeda, maka waktu yang dihasilkan pun akan berbeda. Jadi, data percobaan di atas dipengaruhi oleh bisa luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Kalau massa enggak, ya, ini sama semua. Waktu enggak, itu massa itu justru yang harus kita lihat. Ya, ini enggak. Ini juga massa, maka yang betul ini. Konsentrasi, ya, satuannya molar, suhu, dan luas permukaan. Perhatikan bagan reaksi 4 gram pualam CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut. Jadi pualam keping, pualam serbuk. Kalau pualam keping yang kotak, pualam serbuk yang bulat-bulat. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu. Hanya dipengaruhi oleh suhu terdapat pada gambar nomor berapa. Ingat, kalau hanya dipengaruhi oleh suhu, maka suhunya aja yang beda. Selebihnya harus sama. Selebihnya sama. Seperti apa? Seperti konsentrasi, ya. Apalagi luas permukaan, ya, serbuk dan pualam keping itu adalah luas permukaan. Oke. Sekarang kita cek 1 terhadap 2. Jadi ini hanya dipengaruhi suhu, berarti suhunya yang beda, ya. Kita cek, ini aja luas permukaannya sudah beda, ini salah. Luas permukaannya harus sama, berarti ini salah. 1 terhadap 3, luas permukaannya sama, sama-sama berbentuk keping, ada 3 buah. HCl-nya 2 molar, konsentrasinya 2 molar, yang ini 3 molar, beda, harus sama, ya. Harus 2 molar, di sini harus 2 molar, sama, harus sama. Kalau beda berarti dia salah. 2 terhadap 4, 2, 4, sama-sama serbuk pualam. HCl-nya 2 molar, yang di sini 3 molar, sudah beda. Ini salah, ini jadi berpengaruh juga konsentrasi, ya. Sedangkan suhunya yang tetap, ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, salah. 3 dan 4, 3 yang ini, 4 ini. Kita cek, ini dipengaruhi oleh suhu, tapi suhunya sama, ya, suhunya sama, udah salah. 4 dan 5, 4 suhunya 40, 5 suhunya 25, betul. HCl 3 molar, HCl 3 molar, betul, karena dia harus sama selebihnya. Luas permukaan juga sama. Oke, jadi jawabannya yang E. Jadi kalau suhu dipengaruhi hanya oleh suhu, maka suhunya aja yang beda. Konsentrasi harus sama. HCl 3 molar, di sini HCl 3 molar. Luas permukaannya seperti serbuk, ini juga harus seperti serbuk, ya. Kita lanjut ke nomor 6. Data percobaan laju reaksi 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2. Berdasarkan data di atas, maka besar orde totalnya berapa? Oke, sekarang kita harus mencari orde NO. Kita simbolkan dengan X deh. Kalau H2 simbolin sama Y. Biar yang H2 nya kita tidak tulis, maka kita cari yang sama di H2. Ini kan yang sama, ya.
6 kali 10 pangkat min 3 dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau kita bagi jadi 1. Jadi ini yang kita ambil ya untuk mencari orde Y. Orde Y. Orde X. Jadi sama di Y. Ini bagi ini 1. Jadi kita tidak harus tulis lagi. 4 kali 10 min 3 dibagi 2 kali 10 min 3. Ini kita pangkatin orde X. Ini laju reaksinya adalah 130 kali 10 min 7 dengan 32 kali 10 min 7. Jadi berbanding lurus ya. 3 dan 4 reaksi yang kita ambil, 3 dan 4. Ini 3-nya, ini 4-nya. Oke. Tinggal kita hitung, ini 10 min 3-nya coret, 4 bagi 2, 2 pangkat X sama dengan ini coret ya. 130 dibagi 32. Ini sekitar 4 ya. Ini kalau dikali 4 8, ini kalau dikali 4 128. Kurang sedikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi X-nya 2 pangkat berapa biar jadi 4? Berarti 2 pangkat 2. Ya, kita tulis X-nya 2. Oke, bagaimana dengan mencari orde Y? Untuk mencari orde Y, biar X-nya tidak ditulis, kita cari yang sama di X ini dan ini. Jadi ini dibagi ini kan habis jadi 1. Reaksi 1 dan 2 ya yang kita ambil. 1,5 kali 10 min 3. Ini berbandingnya dengan laju reaksi ya, jadi berbanding lurus. Nanti kalau dengan waktu itu beda, berbanding terbalik. Karena ini laju reaksi atau V-nya, jadi berbanding lurus. Ini adalah percobaan 1 dan 2 yang kita ambil, 1,5 ya kali 10 min 3. Jadi cari yang sama di X biar nggak usah ditulis X-nya, langsung ke Y. Per ini 3,0 kali 10 min 3 pangkat orde Y. Sama dengan ya 32 kali 10 min 7 per 64 kali 10 min 7. Oke, ini kita buat seperti ini. Nah, ini sama kita coret. 1,5 dibagi dengan 3, itu 1/2 pangkatin dengan Y. Sama dengan, ini boleh dicoret. 32 per 64, 1/2 juga. 1/2 pangkatin Y sama dengan 1/2, otomatis Y-nya adalah 1. Karena 1/2 pangkat 1 ya 1/2. Jadi, orde total tinggal kita jumlahkan saja. Ya, 2, X-nya, X dan Y. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Yang 3 adalah yang C. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Nomor 7. Di sini data hasil percobaan 2NO ditambah Br2 menjadi 2NO-Br. Persamaan laju reaksi di atas adalah yang mana? Pertama, untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita harus mencari orde reaksinya dulu ya. Oke, kita sekarang cek. Untuk NO dilambangkan dengan X, untuk Br dilambangkan dengan Y. Maka NO sama dengan X ya, ini simbolnya. Nah, kalau kita buat di sini berarti kita mau cari NO, berarti kita cari yang sama di BR2, di lawannya, di temannya ya. Jadi bukan di NO, jadi yang sama itu ini. Sehingga ini tidak perlu kita tulis karena 0,5 bagi 0,5 kan habis, jadi nggak usah ditulis. Yang kita tulis ini dan ini ya. Berarti kita tulis di sini 0,1 per 0,2. NO dilambangkan dengan X. Ya, sama dengan ini tidak ditulis karena 0,5 bagi 0,5 1. Jadi mempercepat kita pengerjaannya. Lalu di sini yang diketahui waktu ya, bukan laju reaksi. Ingat kalau waktu berbanding terbalik. Kalau tadi reaksinya 3 banding 4, ya maka waktunya itu 4 dibanding 3 atau 4 dibagi 3. Jadi yang 4 itu 10, yang 3-nya itu adalah 40. Seperti ini. Jadi kalau konsentrasi sama waktu itu berbandingnya terbalik. Kalau di sininya V atau laju reaksi itu berbandingnya lurus. Kalau di sini 3 ya laju reaksinya 3, di sini 4 laju reaksinya 4. Seperti soal sebelumnya.
Oke, di sini kita cek 1/2 pangkatin X sama dengan ini coret. Jadi 1/4. 1/2 dipangkatin berapa agar jadi 1/4? Maka X-nya sama dengan 2. Karena 1/2 dipangkatin 2 itu hasilnya 1/4 ya. Oke, sekarang kita mau cari yang orde, ya ini orde ya. Orde untuk BR2 atau Y-nya. Jadi orde untuk BR2 kita cari yang sama di NO ya, yang sampingnya ini yang sama ini dan ini. Jadi ini kita tidak tulis karena 0,3 bagi 0,31. Yang kita tulis adalah 1 dan 2 tapi yang di Y ini dan ini. Jadi 0,1 per 0,3 dipangkatin dengan ordenya yaitu Y untuk BR2 ya. Sama dengan, jangan lupa karena ini waktu dibalik 2/1. Berarti 2-nya adalah 12, 1-nya adalah 36. Seperti itu. Oke, ini tinggal kita kerjain aja. 1/3 pangkat Y. Ini bagi ini juga jadinya 1/3. Oke, langsung 1/3 pangkatin Y jadi 1/3, maka tetap ya Y-nya jadi 1 karena 1/3 pangkat 1 ya tetap 1/3. Seperti itu. Maka ini udah dapat nih ordenya, X-nya 2, Y-nya 1 ordenya. Maka persamaan laju reaksi kita tulis V. V itu adalah laju reaksi sama dengan konstanta dikali dengan konsentrasi. Ini adalah NO, kita tulis NO dulu. Nah, ini ordenya adalah 2, maka kita tulis di atas ini 2. Dikali dengan konsentrasi, ini adalah BR2, maka kita tulis BR2. Ini dikali dengan dipangkatkan dengan pangkatnya BR2 yaitu Y kan tadi ya, kita lambangkan dengan Y jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak kita tulis begini ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah V sama dengan K NO2 pangkat 2 BR2 pangkat 1 ya, karena 1 kan tidak ditulis. Ini kita jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 8. Data percobaan untuk reaksi A tambah B menjadi AB adalah ini ya. Order reaksi terhadap A dan B berturut-turut. Ini hanya mencari order reaksi ya. Berarti seperti biasa, kalau misalnya mencari order A berarti kita cari yang sama di B, karena biar tidak ditulis ini bagi ini kan 1, jadi nggak usah kita tulis. Berarti kita tulisnya 0,1 per ini ya yang kita ambil karena ini yang kita coret, per 0,3 pangkatin ordenya order A yang kita mau cari dulu. Karena ini laju reaksi jangan dibalik ya, atas banding bawah ya, udah langsung. Beda dengan waktu, kalau waktu yang tadi di atas bandingnya kebalik ya, ini kan waktu, ini laju, beda ya. Kita turunin lagi. Nah, di sini karena dia laju, ya langsung 20 per 180. Oke, ini kita selesaikan. Ini coret, 1/3 ya. Pangkat A sama dengan 2 per 18, 1/9. 1/3 dipangkatkan berapa biar menjadi ya, agar menjadi 1/9, maka A-nya adalah 2 ya. 1 pangkat 2 itu 1, 3 pangkat 2 9 ya. Oke, sekarang kita mau cari order reaksi B ya, order B. Oke, berarti kita harus cari yang sama di A-nya. Oke, yang sama di A itu ini dan ini ya. 1 dan ketiga. Jadi ini bagi ini habis 0,1 bagi 0,1 jadinya 1. Reaksi yang kita pilih berarti yang ini dan ini ya. Sesuaikan dengan yang kita ambil 1 dan 3. Satunya 0,05. Yang ketiganya 0,20. Nah, pangkat B sama dengan ini 20 dan 320. 320. Oke. Nah, setelah itu kita coret nih ini ke sini. Jadi 0,5 per 20 ya. Ini jadinya bukan 0,5 per 20, 0,5 per 2 itu jadinya 4 ya.
1/4. 1/4 pangkat B. Gini ya. Ini kita coret 2 dibagi 32. 1/32 bagi 2 itu 16. Oke, kita buat begini. 1/4 pangkatin berapa biar jadi 1/16? Maka 4-nya dipangkatin dengan 2, satunya dipangkatin 1. Jadi B-nya ini otomatis 2. 1/4 pangkat 2 kan jadinya 16. Maka order reaksi A itu 2, order reaksi B juga 2 ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Sama-sama order reaksinya 2 dan 2. Kita lanjut ke nomor 9. Suatu reaksi 2A tambah B menjadi 2AB memiliki laju reaksi K konsentrasi A kuadrat dikali B. Pada suhu tetap zat A diperkecil 1/4 kali, sedangkan konsentrasi B dinaikkan 2 kalinya. Maka laju reaksinya akan jadi berapa? Tinggal kita tulis aja berdasarkan informasi yang diketahui di soal. V sama dengan maunya adalah ini, K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi B ya. Nah, kita masukkan ini K-nya tetap ya. Oke, A-nya ini K tetap, A-nya dibilang diperkecil 1/4, maka ini kita masukkan 1/4, terus kita kuadratin. B-nya dinaikkan jadi 2 kali, jadi 2 pangkat 1. Ini kalau 1 kan nggak ditulis. Ini kita hitung nih, K-nya tetap ya. Ini aku langsung 1/4 pangkat 2, 1 pangkat 2 1, 4 pangkat 2 16 dikali dengan 2 seperti ini ya. Ini 2-nya di atas nih ya. Ini kan 1/16. Jadi gini. Oke, boleh kita kesini deh ya. 1/16 dikali 2 maksudnya gitu ya. Oke, ini ada dihapus nih biar tidak menimbulkan kesalahan. Oke, jadi ini 2. Oke, berarti 16 bagi 2, jadi 1/8. Jadi 1/8 itu otomatis diperkecil ya, hasilnya 1/8 karena ini awalnya V. Kalau ini 1/8 V gitu ya. Maka ini adalah lebih kecil 8 kali, yaitu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius mengakibatkan suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Kita tulis 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika reaksi terjadi pada suhu 20, jadi kalau pada saat 20 derajat, reaksinya 40 menit waktunya. Maka reaksi pada suhu 60, maunya kalau 60 derajat suhunya suhu. Waktunya jadi berapa? Ini kita lambangkan T2 karena ini adalah T1, yang 40 menit ini adalah T1. Caranya bagaimana? Untuk mencari waktu yang kedua, rumusnya adalah 1 per berapa kali dia akan naik atau berapa kali dia akan turun. Karena di sini disebutkan di soal 2 kali, maka di sini kita tulis 2-nya. Kalau nanti naiknya 3 kali lebih cepat, maka ini kita ganti, 2-nya kita hapus, kita ganti jadi 3 ya. Setelah itu dipangkatkan dengan N dikali dengan T1. N itu apa? N itu kita cari di sini. N sama dengan, atau ini boleh kita masukin deh, ini kita langsung juga boleh ya, kita langsung jadi seperti ini. Kalau mau langsung 2 pangkatin dengan ya suhu 2 dikurang suhu 1, suhu 2 nya 60, jadi N itu suhu 2 dikurang suhu 1 per setiap naik 2 kali itu berapa derajat? 10, maka kita bagi dengan 10. Kalau naiknya 2 kali jadi setiap 20, maka kita baginya dengan 20 seperti itu ya. Jadi 60 karena suhu karena ini bukan T ya. Kalau T nanti jatuhnya waktu, ini T besar suhu ya. Suhu 2 dikurang suhu 1. Suhu satunya 20 dibagi dengan 10 karena setiap naik 2 kali itu setiap 10 derajat naiknya akan 2 kali lebih cepat. Maka ini kita bagi per 10. Atau boleh deh, ini nih agak berantakan ya sebenarnya. Kita
buat hapus lagi deh. Kita cari N dulu, lebih enak ternyata 2 pangkat N ya. Ini kita masukkan 60 dikurang 20 bagi 10. 60 dikurang 20 itu 40 dibagi 10, jadi 4. Maka ini kita tulis 1/2 pangkatin dengan yang diketahui ini, N-nya 4. Dikali suhu satunya kan 40. Ya. Jadi sama dengan, kita geser sedikit. Sama dengan, ini 1/16. Karena 2 pangkat 4 itu 16 bagi 40. Ini bagi berapa nih? 40 sisa bagi 16. Di sini dibagi 8 5 dibagi 8 2. 5 bagi 2 hasilnya adalah 2,5 menit ya, karena awalnya satuannya menit. Jadi 2,5 menit. Itu yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Oke, di nomor 11. Untuk nomor 11 ini pada reaksi A tambah B menjadi C dan D ya. Diperoleh data reaksi, ini ada percobaan 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah V laju reaksinya. Pertanyaan, besar laju reaksi yang terjadi jika konsentrasi A-nya 0,3, B-nya 0,4 molar itu berapa? Jadi yang ditanya V-nya ya. Ini kalau mau ditulis V-nya berapa untuk yang baru konsentrasinya. Maka yang pertama kali kita lakukan pasti mencari orde A dan B ya. Untuk mencari orde A, kita cari yang sama di konsentrasi B. Nah, yang sama berarti percobaan 1 dan 2, 0,1/0,2 dipangkatin dengan A, karena mau nyari orde A. Ini B-nya kenapa tidak kita tulis? Karena 0,6 bagi 0,6 jadi 1. Jadi kita tidak tulis, nggak apa-apa ya. Ini juga karena laju reaksi ya, dia sebanding, jadi 1/2 ya ini juga 1/2. Kalau waktu nanti dibalik, 12/48. Oke. Sekarang ini kita coret 1/2 pangkatin A sama dengan gitu ya. Ini banding ini 1/4 juga. 1/2 pangkatin A jadi 1/4, maka A-nya adalah 1/2 pangkatin 2 ya. Karena ini kalau dipangkatin 2 kan jadi 1/4. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4. Oke, untuk nyari orde yang B, kita cari mau orde yang B, cari yang sama di A. Ini nih. Kenapa? Agar tidak kita tulis lagi. Ambil datanya berarti 2 dan 3. 0,6 dibanding 1,2. Ini orde B yang kita mau cari ya. Jadi laju reaksinya yang kita ambil 2 dan 3. 2 dan 3. Berarti 48/48 gitu ya, karena sama. Oke. 0,6 bagi 1/2 itu 1/2 ya. Ini bagi ini ya. Jadi setengahnya. Pangkat B sama dengan ini bagi ini ya 1. 1/2 dipangkatin berapa biar jadi 1? Maka semua angka yang dipangkatin 0 adalah 1. Maka 1/2-nya itu pangkatin 0. Ya. Jadi laju reaksinya rumusnya gimana? Jadi kita buat di sini. V sama dengan ya K, ini rumusnya, konsentrasi A dipangkatin orde A. Orde A-nya ini 2. Kita pangkatin 2. Lalu B-nya pangkat 0 ya udah nggak usah ditulis. Oke. Sekarang kita mau masukin nih ya. Kalau yang diminta 0,3 sama B-nya 0,4, berarti untuk V kita perbandingkan aja deh. Kita bandingin, maksudnya gimana? Jadi karena aku nggak mau nyari K-nya, konstantanya aku mau langsung dari percobaan 1 sama yang diminta ini ya. Percobaan 1 ini V-nya nih ya. V-nya itu 12 sama dengan K dikali ya. Konsentrasi A-nya 0,1, berarti 0,1 pangkat 2. B-nya 0,6, tapi ini nggak ada. Ya udah. Per ya, sama percobaan yang diminta. 0,3 sama 0,4. Berarti ini V-nya nggak tahu, ini yang kita cari. K-nya kita nggak tahu. Nah, seperti ini nulisnya. A-nya dia 0,3, berarti 0,3 pangkat 2 gitu ya. B-nya nggak usah karena memang tidak ada. Karena kan pangkat 0 jadi 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. K-nya jadi dicoret.
Jadi 12 per V2 sama dengan, ini pangkatin 2 jadi 0,01. Ini dipangkatin 2 jadi 0,09. Boleh kita coret ini. Nah, ini kali ke sini. V2 kali 1 V2. 12 dikali dengan 9. Jadi hasilnya 9 kali 2 18. 9 kali 1 9 tambah 1 10. 108 molar per second untuk laju reaksinya. Kenapa? Karena ini laju reaksi satuannya molar per second. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Ya. Nomor 12. Di sini adalah pada reaksi P ditambah dengan Q akan menjadi R. Diperoleh data sebagai berikut. Besar nilai K. Oke, kita mencari K, berarti kita harus tahu dulu order reaksi P berapa, Q berapa, lalu masukkan ke rumus laju reaksi yaitu V, ya. Oke, kita cari order P dulu ya. Ini adalah order P. Maka di sini yang sama adalah di nomor ini, 0,2 sama 0,2. Oke, berarti kita ambil yang ini ya, karena 0,2 bagi 0,21, jadi seperti biasa tidak kita tulis ini ya. Ini dan ini, berarti 0,1 oke, dibagi 0,2. Pangkatin P sama dengan laju reaksinya. Ini sama ini. 0,2 per 0,4. 4. Nah, seperti itu. Ini coret jadi 1/2 pangkat P sama dengan ya 1/2 juga. Jadi P nya setengah pangkat berapa biar jadi setengah ya tetap 1 ya. Oke, yang kedua kita cari yang sama di P karena mau nyari order dari Q nya. Oke, yang sama di P aku ambil yang ini aja lah ya. Karena ini 0,3 per 0,2, ini angkanya nggak oke, jadi aku ambil yang ini aja. Oke, ini dibagi ini habis, jadi kita ambil ini dan ini dan ini. Berarti 0,1 per 0,2 order dari Q sama dengan di sini 0,1 per 0,2. Nah, berarti ini coret 1/2 pangkat Q sama dengan 1/2 juga. Ya, jadi Q-nya juga tetap 1 ya, karena setengah pangkatin berapa biar tetap jadi setengah ya 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari laju reaksi, kan rumusnya V sama dengan K. Konsentrasi P pangkatin order, karena ordernya 1 ya, ini pangkat 1 ya, kalau nggak 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini pangkatin konsentrasi Q pangkat 1, jadi aku nggak tulis pangkatnya. Oke, kita ambil misalnya percobaannya di nomor 2 deh, 0,2 di yang ini ya. Masukin V-nya, V2-nya itu 0,2. K-nya itu yang dicari, karena kan yang ditanya nilai K. Konsentrasi P-nya 0,1, berarti ini ya, 0,1 dikali dengan konsentrasi Q-nya yang ini 0,2. Maka 0,2 dikali K, ini 0,1 dikali 0,2. Oke, jadi 0,02 seperti itu, atau kurungnya dihapus juga nggak apa-apa sih karena udah kita kali ya. Oke, seperti itu. Oke, ini nih. Maka K-nya dapat 0,2 dibagi 0,02. Maka K-nya itu jadi 10 ya, 10 per meter second. Nah, ini nih ya, 10 meter second sama dengan nilai K-nya. Berarti yang 10 adalah yang ini, B, untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13. Besar laju reaksi jika konsentrasinya ada. Ini sebenarnya udah, jadi aku nggak bahas lagi, jadi kamu bisa pakai buat latihan ya, karena soalnya di atas udah. Jadi untuk latihannya coba pakai yang nomor 13. Nomor 14 kita bahas di sini pada percobaan 2 dan 4. 4. Di sini faktor yang mempengaruhi laju adalah apa? Berarti kalau kita lihat ini serbuk.
Gramnya sama ya, jadi massa enggak. Yang satu nomor 4 bongkahan, maka yang di sini konsentrasinya sama 0,5 0,5. Jadi konsentrasi tidak berpengaruh di 2 dan 4. Waktunya lebih di sini 10, di sini 12, lebih cepat ya. Terus di sini oke, 2 dan 4, maka di sini serbuk, di sini bongkahan. Jadi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Ya. Dipengaruhi oleh luas permukaannya. Oke, jadi waktunya lebih cepat yang serbuk walaupun dia menggunakan katalis, sedangkan serbuk enggak ya. Tidak pakai katalis ya. Jadi yang paling berpengaruh adalah luas permukaan. Larutan, serbuk, bongkahan, serbuk, dan larutan ini adalah luas permukaan. Karena di 2 dan 4 konsentrasinya sama-sama 0,5, di sini juga 0,5. Tapi waktunya lebih cepat yang serbuk. Karena bongkahan kan 12, serbuk cuma 10. Walaupun di serbuk itu tidak pakai katalis, di bongkahan pakai katalis. Sedangkan suhunya sama. Oke. Nomor 15. Di sini untuk nomor 15 diketahui data laju reaksi pada suhu tertentu. Setiap kenaikan sebesar 10 derajat lagi nih akan naik 2 kali lebih cepat 10 derajat Celcius. Jadi naiknya 2 kali lebih cepat. Jika reaksi pada suhu 20 derajat berlangsung selama 30 menit. Ini waktu satunya adalah 30 menit. Ini satu ya. Maka reaksi pada suhu 40, jadi 40 derajat itu berapa menit? Ini adalah waktu 2. Rumusnya sama, jadi T2 sama dengan 1 per, karena ini naiknya 2 kali lebih cepat, maka 2-nya ada di bawah. Nanti kalau 3 kali ya 3 di bawah sini. Kita cari N dulu ya, seperti biasa. T2 dikurang, ini suhu 2 dikurang suhu 1 dibagi setiap naik 2 kali, itu 10 derajat. Naiknya 2 kali, berarti per 10 ya. Jadi sesuai dengan data yang ada. Kalau nanti di sini 20 derajat naiknya 2 kali lebih cepat, jadi ini diganti jadi 20 ya, ini Celcius. Nah sekarang suhu 2-nya 40 dikurang Celcius ya, dikurang 20, ini kan suhu 2 T2, ini adalah T1. Nah dibagi per 10 ya, ini Celcius, jadi Celciusnya hilang. 40 dikurang 20, 20 dibagi 10 jadi 2. Ini kan 1/2 pangkat N dikali T2. Jadi masuk 1/2 pangkatin 2 kali T2 nya adalah waktunya. Waktu ini waktu 1 ya, karena kan yang ditanya waktu 2. Oke, jadi waktu satunya kan 30 menit kali 30. 1/2 pangkat 2, 4 dikali 30. 30 bagi 4 bagi 2 15, 15 bagi 2 7,5. Satuannya menit ya, karena suhu, kok suhu lagi sih, waktu 1 dalam menit. Jadi jawabannya yang B. Nomor selanjutnya kita cek nomor 16. Di sini order reaksi tersebut, maksudnya order reaksi total, ini boleh buat latihan karena contohnya sudah ada di awal ya. Jadi ini ingat, dia bukan laju, ini waktu. Jadi berbandingnya harus dilihat. Kalau dia berbanding laju, berbandingnya lurus. Kalau waktu dibalik, karena berbandingnya terbalik. Jadi coba buat latihan nomor 14 hasilnya berapa ya. Oke, nomor 17. Nah, ini laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Karena konsentrasi berarti konsentrasinya aja yang beda. Selebihnya seperti apa? Ini kan luas permukaan dan suhu. Ini suhu. Ini berdua harus sama ya, sama. Oke, sekarang kita cek yang konsentrasinya beda tuh siapa? 1 dan 2. Konsentrasi 1 molar, 2 1 molar, ini otomatis salah, dia harus beda. 1 dan 3, 1 sama 3 ini udah beda, konsentrasinya 1 sama 2, berarti yang lain harus sama. Suhu 27 sama, luas permukaan sama. Oke, berarti ini masuk kategorinya. Kalau 1 dan 5, 1 5, konsentrasinya beda tapi suhunya beda juga, itu salah ya. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, jadi 1 dan 3.
Satu itu 1 molar, 3-nya itu 2 molar, sudah berbeda. Tapi suhunya sama-sama 27 ya. Konsentrasinya juga sama. Jadi suhu dan luas permukaannya harus sama, yang beda hanya konsentrasi. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama untuk mencari laju reaksi, sama caranya ya. Caranya misalnya di sini cari orde A dulu, cari yang sama di B. Yang sama di B kan ini. Ambil percobaan 2 dan 3. Karena ini laju reaksi, simbolnya V, yaitu 2 dan 3, jadi jangan dibalik. 0,1 per 0,2 pangkatin orde A sama dengan ya lajunya yang ini, karena ini begini habis jadi 1. 2,4 ya banding 4,8. Jadi ini coret 1 per 2 pangkatin A ya, sama dengan ini 1 per 2 juga, jadi A nya otomatis 1. Untuk B nya kita ambil yang sama di A, karena ini begini 1, berarti ambil yang ini dan ini 1 dan 2, ini 1 dan 2. 0,1 per 0,2 pangkatin B sama dengan 2,4 per 2,4 juga yang kedua. Jadi ini coret 1 per 2 banding pangkat B sama dengan ini 2,4 bagi 2,4 itu 1. 1 per 2 pangkat berapa biar jadi 1? Pastinya adalah 0, karena semua angka yang dipangkatin 0 itu nilainya 1. Jadi laju reaksinya sama dengan K ya, selalu ada K untuk laju reaksi. Konsentrasi A pangkat 1 ya, pangkat 1 kan ini nggak ditulis, B nya pangkat 0 jadi sudah tidak ditulis, jadi yang ini nih, yang E nomor 18. Oke, kita cek di nomor 19. Oh, nomor 19 ini sepertinya kita udah bahas ya, yang hasilnya 108 molar per second. Coba nanti cek di soal sebelumnya, ini udah nih ya, atau buat latihan lagi. Nomor 20 di sini adanya laju A ditambah B menjadi AB dapat dinyatakan sebagai, nah ini boleh dikerjakan untuk latihan. A dan B pasti nambah ya. Oh, A plus B yang di kiri ini pasti berkurang, AB nya yang bertambah di produk. Jadi nanti bisa dipakai untuk latihan ya. Semoga bisa mengerti untuk part 1 ini.